semua bersuka cita pagi hari ini. Kita percaya Tuhan kita dahsyat dan Tuhan kita memberkati kita semua. Katakan kepada kanan kiri, engkau diberkati Tuhan. 1, 2, 3, engkau diberkati Tuhan. Baru saudara, hari temanya adalah terobosan atau breakthrough, ya, atau mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Baru saudara, hidup ini kita butuh terobosan. Ada terobosan namanya terobosan marketing. Oh, berarti kemampuan
Sama-sama sepakat. 1, 2, 3. Sepakat. Di saat tangan sudah tidak berdaya, ayo kita berdoa dengan sepakat. Satukan hati, satukan visi. Bapak Ibu Saudara, Matius 18 ayat 19 dikatakan di sana, Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu memang enggak baik untuk sendiri. Ya. Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik Adam ini sendiri, harus ada penolong. Ya, istri. Demikian juga komunitas. Kenapa sih kita ke gereja, komunitas, kenapa enggak doa sendiri, doa online sendiri, dengar firman sendiri, persembahan sendiri, dihitung sendiri, terima berkat sendiri gitu ya Pak Ibu. Kenapa? Karena kita harus saling ingatkan. Hari ini yang nggak datang, nanti di WA Pak Ibu, kok nggak datang? Ya. Nanti kita dukung doa untuk Pak Yohanes yang sedang sakit Pak Ibu Saudara ya. Kita doakan Pak Ibu segera sehat, boleh melayani Tuhan kembali. Pak Ibu ada kekuatan dalam sepakat. Ayo kita sepakat untuk berdoa, untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Tuhan berkata, kalau sepakat 2 orang minta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan. Hari ini sudahkah kita sepakat? Coba kita senggol kanan kiri. Sudah sepakat belum? 1, 2, 3. Sudah sepakat belum? Kalau nggak sepakat, nggak bisa diberkati. Ya. Bapak Saudara, kalau suami istri sepakat rukun, ingat ya, Mazmur 133, rukun. Kemana datangnya berkat? Ke tempat yang rukun, yang sepakat, yang cocok, yang saling mengasihi, saling bersatu. Bapak Saudara, ayat pendukung yang lain. Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6 tentang Menara Babel. Mereka ini satu bahasa, satu logat. Kalau mereka pengen apapun juga, tidak ada yang tidak berhasil. Berarti pasti berhasil. Mereka tapi menentang Tuhan, Tuhan habis. Ya, berhasil kecuali kalau kita itu menentang Tuhan. Bayangkan dulu itu satu bahasa, ngomong sama semua itu sama, enak Pak Saudara ya. Nggak ada salah mengerti. Sekarang di Indonesia aja bahasa banyak ya. Wah, bahasanya beda-beda. Wah, saya dulu di kampus Pak Ibu Saudara itu macam-macam orang ya. Ada orang Nias, orang Ambon, orang Jawa, orang Chinese, wah, orang dari Papua. Wah, udah kumpul di asrama bingung Pak Ibu Saudara. Semua ngomong sendiri-sendiri. Seperti kepenuhan Roh Kudus gitu Pak Ibu Saudara ya. Bahasa roh sendiri-sendiri. Ayo Saudara ya, wah gak tahu itu ya apa, bingung. Yang lain ngomong wah, yang bahasa orang Batak ngomong ulu gitu Pak Ibu Saudara ya, mau lihat godang ya. Yang Nias ngomong Yahau, wah, yang orang Papua juga ngomongnya beda. Yang Jawa ngomong opo sih ya, Pak Ibu Saudara ya. Banyak bahasa membuat kita gak bisa bersatu, tapi hari ini kalau kita mau bersatu, ayo ngomong satu bahasa, satu tujuan. Kalau bisa kita mengerti satu bahasa kasih. Kalau sama-sama mengasihi Tuhan, kita bisa bersatu dan mengalami terobosan. Apa tujuan dari keluarga kita Pak Ibu Saudara? Ya. Apa tujuan dari keluarga kita? Itu menentukan kita bisa bersatu enggak. Kalau enggak sama tujuan, bingung. Saya berdoa tujuan keluarga kita memuliakan nama Tuhan. Apa tujuan gereja kita? Wah, kalau kita nggak satu tujuan, ada yang ngomong, wah kemuliaan bagi 2. Bukan bagi Tuhan. Ya bagi 2, Tuhan dan saya. Wah nggak akan nyatu, pasti perpecah. Kalau hari ini kita pengen sama-sama satu, pengen sama-sama menangkan jiwa, pasti ada kegerakan, ada terobosan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo sepakat. Bapak Ibu Saudara, contoh lain dalam Kisah Rasul 12 dikatakan di sana Pak Petrus lagi masuk penjara Bapak Ibu Saudara. Memang dulu pemberitaan Injil itu dihalangi pemerintah. Masuk penjara mereka. Kisah Rasul 12 lalu
jemaat doa sepakat. Bapak Saudara, bagaimanapun hamba Tuhannya, sesenior apapun, seluar biasa apapun, pasti butuh doa jemaat. Ya, dukung dalam doa Bapak Saudara ya, untuk kami hamba-hamba Tuhan boleh melayani lebih baik lagi, lebih berkenan lagi. Maka jemaat berdoa untuk Petrus yang dalam penjara. Apa yang terjadi ketika mereka sepakat doa malam itu? Petrus itu ngira itu mimpi. Di penjara itu ada malaikat bukakan pintu penjara. Dia kira itu mimpi. Memang kadang doa itu kalau dijawab itu seperti mimpi. Ya, mimpi punya anak, lama menunggu anak, tiba-tiba punya anak. Itu seperti mimpi. Kita doa supaya mengalami financial freedom, keuangan yang bertumbuh. Ya, ternyata seperti mimpi Tuhan berkati, gak tahu dari mana berkat itu datang, toko rame, order banyak, gitu ya. Bapak Saudara, seperti mimpi Petrus lihat malaikat itu. Lalu dia keluar dari penjara itu, lalu dia sampai ke pintu di mana jemaat kumpul, diketok. Ketika jemaat buka pintu, loh, Rasul Petrus, ya, mereka kaget. Ternyata Tuhan tolong. Jadi malaikat Tuhan bukakan pintu, gempa bumi, Petrus itu bisa lewat penjaga-penjaga dengan luar biasa. Seperti Paulus dan Silas. Hari ini kapan kita mengalami terobosan? Kalau kita sepakat. Ayo kita sepakat sama-sama. Apa tujuan kita? Apa tujuan keluarga kita? Apa tujuan gereja kita? Dan komunikasi kita bangun supaya sepakat dan berkenan. Ayo saudara ya. Jadi yang pertama mengalami terobosan apa Bapak Saudara? Ada kesepakatan. Amos 3 ayat 3 berkata, bagaimana dua orang bisa jalan sama-sama kalau nggak pernah janji? Ya, hari ini ayo kalau mau mengalami terobosan sepakat puasa sama-sama. Ya, puasa hari apa sama-sama. Kita pengen ada terobosan, pengen gereja kita maju, pengen keluarga kita maju. Ayo sepakat. Nanti pulang ditulis ya, sepakat apa? Ya, sepakat doakan anak, sepakat doakan kerjaan, sepakat doakan orang tua, saudara, supaya yang belum terima Yesus, terima Yesus. Ayo sepakat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau mengalami terobosan apa yang diperlukan? Yang pertama ada kesepakatan. Yang kedua ada kesungguhan. Di Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25, mereka nyanyi sampai semua orang dalam penjara itu dengar. Kira-kira pelan apa kenceng Mbak Ibu Saudara? Ya, kurang keras ini ya. Pelan atau kenceng Mbak Ibu Saudara? Kenceng banget. Mereka berdua nyanyi jam 12 malam Mbak Ibu Saudara. Mereka nyanyi kenceng, sungguh-sungguh padahal habis didera. Padahal sedang terbelenggu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kalau terbelenggu, punya masalah, itu enggak malah doa, malah ngelamun. Renungi nasib kayak gini ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngelamun kita enggak dapat apa-apa. Hari ini ayo kita sama-sama mau ada kesungguhan. Waktu kita nyanyi, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ada mujizat. Karena itu ada kuasa dalam pujian. Bapak Ibu Saudara, sebesar tembok Yeriko pun, waktu orang Israel sepakat, mereka semua janji, tuh 6 hari keliling sekali, nggak boleh ngomong. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua bisu, nggak ngomong. Puasa ngomong itu paling susah Bapak Ibu Saudara. Ya, ada namanya puasa bicara. Jadi kalau mau ngomong ditulis Bapak Ibu Saudara. Mau ngomong ditulis, mau ngomong ditulis. Gitu ya. Nah, orang Israel ini puasa. Mereka puasa ngomong 6 hari. Mereka sepakat. Hari ke-7 mereka puteri berapa kali Bapak Ibu Saudara? 6 kali. Jadi totalnya berapa Bapak Ibu Saudara? Oh maaf, 7 kali. Hari ke-7 7 kali. Berarti totalnya berapa Bapak Ibu Saudara? 13 kali mereka putar. Jadi guru-guru sekolah minggu tolong direvisi ya. Orang Israel muternya bukan 7 kali, 13 kali. Ketika yang ke-13 mereka teriak sama-sama.
Mereka teriak memuji Tuhan sama-sama. Tembok yang begitu besar itu runtuh. Apa tembok masalah kita, Pak Saudara? Apa tembok kemustahilan bagi kita? Ayo kita hadapi dengan dua hal. Ada kesepakatan dan ada kesungguhan. Kalau ada sepakat dan sungguh-sungguh, tembok sebesar apapun hancur. Apalagi kuasa Tuhan menyertai kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, karena itu ayo kita berdoa dengan sepakat dan sungguh-sungguh. Paulus dan Silas nyanyi begitu rupa. Semua orang dengar. Bagaimana dengan kita kalau kita nyanyi? Apakah kita pelan-pelan? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Enak suara WL ini ya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Ini musiknya rodok kebanteran titik. Sampai ngerasa nih Pak Saudara. Saya taji itu sebelah. Sungguh nyata kasih-Mu ya. Bagaimana kita kalau nyanyi Pak Saudara? Apakah kita dengan kesungguhan? Banyak orang itu lupa kalau ke gereja ini kita itu berbakti sama Tuhan. Bukan cuma kegiatan biasa. Sudahkah kita sungguh-sungguh Pak Ibu Saudara? Orang kalau sungguh-sungguh sama enggak itu ketahuan loh Pak Ibu Saudara. Sesuatu yang dari hati akan sampai kepada hati. Kalau kita nyanyi sungguh-sungguh maupun suara kita enggak sebagus ya WL singer kita hari ini. Walaupun enggak sebagus penyanyi luar biasa. Tapi kalau kita nyanyi sungguh-sungguh, hati Tuhan tersentuh sampai kepada Tuhan. Dan ada kuasa yang mengalir kepada kita. Kita diberi kuasa untuk kuat, untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita. Ayo punya kesungguhan. Bagaimana kalau kita berdoa? Sudahkah kita sungguh-sungguh? Atau rutin? Aduh, yang penting doa. Mau makan, yang penting doa. Wah, pokoknya doa. Tuhan, idem sampai tadi pagi. Bodoh ya dari pagi. Kadang kita doa, wah kita gak sungguh-sungguh. Coba cek ya kesungguhan hati kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh? Bapak Saudara, Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Mari baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saya minta ayat 17 para kaum wanita dan ayat 18 para pria ya. Yakobus 5 ayat 17, 18, 17 para wanita, mari kita baca 1, 2, 3. Dan hujan pun selama 3 tahun dan 6 bulan. Para pria ayat 18, 1, 2, 3. Lalu dan langit menurunkan hujan dan bumi menurunkan, gak kelihatan ya, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Saudara, Elia itu manusia biasa kayak kita, makannya sama, roti atau nasi gitu Bapak Saudara. Elia bukan malaikat, Elia manusia biasa. Ayat ini mau menunjukkan apa? Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita pun sama bisa mengadakan mujizat. Tapi banyak orang gak percaya kuasa doa. Pagi hari ini kalau kita tahu kita yang terbatas kekuatan, terbatas keuangan, terbatas pikiran. Ayo kita pakai kuasa yang tidak terbatas, yaitu kita berdoa. Dengan kesungguhan, dengan keyakinan. Bahwa doa mengubah sesuatu dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara kita berdoa sungguh-sungguh. Dengan sepakat. Bapak Ibu Saudara quote selama ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Ya biasanya orang sampai sini. Kita lanjutkan. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya sedang baca Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Tuhan berkenan sama seseorang, kerja keras, kerjanya sama, berkatnya bisa beda. Kenapa? Karena ada kesungguhan, ada terobosan yang dibawa.
Karena itu selain daripada kita kerja keras hari ini, berjuang setiap hari, pakai pikiran kekuatan kita, jangan lupa untuk berdoa. Jangan sampai mentok dulu ketemu tembok Yeriko dulu, baru berdoa. Jangan. Ayo kita dari hari ke hari kita ngalami mujizat dan kemenangan. Baik saudara, kalau ada kesempatan Bapak saudara bisa ke Mesir ya, atau ke Israel dan Mesir. Bapak saudara, di Mesir itu ada satu gereja, namanya gereja Koptik ya, atau gereja sampah. Bapak saudara, kenapa disebut gereja sampah? Karena dulu gereja semua ini, tempatnya ini dibuat nimbun sampah. Ya, ini tempatnya di dalam gunung. Ya, ini gunung Bapak saudara, bukit. Di Mesir kenapa ada gereja ini Pak Besar? Kenapa? Dulu dimusuhi Pak Besar. Lalu apa yang terjadi? Ternyata bukit ini itu berada di sebelah timur dari istana raja. Ketika di sebelah timur, bukit ini menjulang tinggi. Raja ini nggak bisa lihat matahari kalau pagi. Ketika itu terjadi beberapa kali. Nah, ada Bapak Ibu saudara, ada 3 agama waktu itu ya. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada sepupu kita. Bapak Ibu saudara, ketika di sana sudah beberapa kali, orang Yahudinya ngadu gini. Raja, di kitabnya orang Kristen ini loh, kalau punya iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Suruh orang Kristen ini loh, mindahkan bukit ini biar raja itu bisa lihat matahari. Kalau nggak bisa, habisi aja mereka. Waduh, Pak Ibu saudara. Apa yang terjadi? Raja ngomong, ya udah betul itu. Orang Kristen suruh kumpul. Tak kasih waktu 3 hari, pindahkan gunung ini. Kalau nggak pindah, jangan ada orang Kristen di sini. Dihabisi semua. Apa yang terjadi? Orang Kristen di situ kumpul, Pak Ibu saudara. Mereka sepakat puasa 3 hari. Pada hari ketiga mereka sudah kumpul di lapangan di depan bukit Pak Ibu saudara, di depan kerajaan, dan agojo itu sudah siap. Mereka doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, pindahkan gunung ini. Pak Ibu saudara, ketika hari ketiga mereka sudah siap di lapangan, agojonya sudah siap semua, bawa pisau ditaruh leher Pak Ibu saudara. Pagi itu ketika matahari bersinar, bukit ini geser 3 kilo. Geser ke kanan 3 kilo. Di mata raja ini, di mata semua orang, bukit itu geser 3 kilo. Matahari itu tadinya pas di tengah, tiba-tiba bisa kelihatan. Sejak hari itu mereka boleh ibadah. Bahkan mereka menyerahkan gunung ini untuk jadi tempat ibadah. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu saudara kesini nanti gak perlu mikrofon Bapak Ibu saudara, karena ini lereng. Ya, jadi kalau khotbah teriak di bawah itu sampai ke atas. Bisa mindahkan gunung. Waktu mereka sepakat. Waktu mereka sungguh-sungguh doa ini loh. Mereka berhasil mindahkan bukit di gereja Koptik. Apa gunung masalah kita? Apa keterbatasan kita? Ayo kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu saudara, saya mau tampilkan nomor HP di sini ya. Kita ada nomor HP admin ya. Bapak Ibu saudara, kita akan doakan sama-sama setiap pokok doa Bapak Ibu saudara. 0821 31 31 31 11. Bapak Ibu saudara ya. Tritunggal gitu Bapak Ibu saudara maksudnya ya. Tritunggal gitu ya. Saya milih nomor ini supaya gampang diingat ya, 0821 31 31 31 11. Bapak Ibu saudara silakan chat format Bapak Ibu saudara, nama, ya, alamat, lalu jam ibadah Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, ayo kita sama-sama berdoa. Silakan WhatsApp di sini, Bapak Ibu saudara, kalau belum ada pokok doa nggak apa-apa, silakan tulis saja nama, alamat, jam ibadah. Kalau ada pokok doa silakan ditambahkan pokok doanya apa. Biar sama-sama kita setiap hari doa Bapak Ibu saudara ya. Setiap pagi kita doakan Bapak Ibu saudara. Itu tugas kami untuk doa Bapak Ibu saudara ya.
bantu kami hamba-hamba Tuhan untuk bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara dengan baik. Tulis pokok doa Bapak Ibu Saudara dan kita akan doa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam doa. Kenapa kita ini nggak pakai? Karena kita seringkali di kota ini banyak semuanya dikerjakan tangan manusia. Kalau kita healing, ya, kita ke desa, ke Malang, ke Mojokerto, kemana? Yang banyak alamnya, kita sadar gunung ini Tuhan yang tanam loh. Fajar, matahari itu gak pernah berhenti bersinar, karena Tuhan yang atur. Waktu kita ke pantai, sunset, itu yang Tuhan yang ngatur jamnya loh. Laut ini semua Tuhan yang tata. Kalau gitu Tuhan juga sanggup nata hidup kita. Waktu kita berdoa, kuasa yang besar itu, yang sanggup menata semua ini, sanggup juga menata hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo berdoa dengan kesungguhan. Kapan kita mengalami terobosan? 2 hal. 1, ada kesepakatan. Hari ini sambil kita nanti pulang, Bapak Ibu Saudara bisa ajak teman pokok doa, doakan aku ya. Kita sama-sama boleh berdoa. Dan yang kedua, ada kesungguhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Elia itu manusia biasa, sama kayak kita. Bedanya Elia sungguh-sungguh. Sudahkah kita sungguh-sungguh? Elia bisa menghentikan hujan, kita pun bisa. Mengubah alam, waktu Tuhan berkenan sama kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pemain musik mari maju ke depan. Yosua 10 ayat 12. Ketika Yosua doa, Tuhan hentikan matahari. Maka matahari berhenti 1 hari penuh, 24 jam. Apa yang mustahil? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini saat kita gak berdaya seperti Paulus dan Silas, ayo sama-sama kita mau ada kesepakatan, kita mau ada kesungguhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, saat kami gak berdaya, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Piano boleh melantunkan lagu ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas mengalami keadaan tidak berdaya. Mereka didera. Oh, badannya sakit semua. Mereka ditaruh di posisi paling sulit di tengah. Mereka masuk dalam himpinan.